Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penerapan pemotongan dan pemungutan pajak dalam P3B. Kelompok kami yaitu kelompok 5 yang beranggotakan Mila Nikmatulaili, Akbar Dwi Kurnia, Kania Pratya Paramita, Yulia Rahmadewi, dan Nanang Khoirul Anam. Materi pertama yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai ketentuan P3B bukan untuk subjek pajak dalam negeri. Per strip 10-PJ-2017 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi subjek pajak luar negeri atau SPLN untuk dapat memanfaatkan manfaat P3B. Nah, manfaat P3B yaitu adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH atau pengecualian dari pengenaan pajak di negara sumber. Bunyi pasal 1 angka 3. Lalu, peraturan itu menetapkan syarat-syarat SPLN atau subjek pajak luar negeri yang dapat memanfaatkan P3B. Berikut merupakan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam P3B jika seorang pemotong dan atau pemungut pajak dapat melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak. Yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan ketentuan yang diatur dalam P3B. Yang kedua, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Dan yang ketiga, WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Yang selanjutnya, penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau jurisdiksi mitra P3B. Yang kelima, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Dan yang terakhir, penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal persyaratan dalam P3B. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persyaratan administrasi harus dipenuhi oleh WPLN dalam pemanfaatan P3B. Jadi, apa aja sih persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh WPLN dalam pemanfaatan P3B? Yang pertama, menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam lampiran 2 atau lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 61-PJ-2009. Yang kedua, telah diisi oleh WPLN dengan lengkap. Yang ketiga, telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B. Dan yang keempat, telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Selanjutnya mengenai dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada poin D, maka WPLN dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada poin A, B, C, dan E dipenuhi, dan WPLN melampirkan surat keterangan domisili yang lazim disahkan oleh atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada 4 persyaratan. Yang pertama, yaitu harus menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Yang ketiga, berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, tempat salah satu pemotong atau pemungut pajak terdaftar sebagai WP. Dan yang terakhir, sekurang-kurangnya harus mencantumkan informasi mengenai nama WPLN dan mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat yang dimaksud. Selanjutnya, yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan penerapan P3B. Untuk menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda ini ada tahapan dalam prosedur yang perlu dilalui. Di antaranya 1.
mencari tahu jika subjek pajak, objek pajak negara, dan ketentuan pemberlakuan P3B yang dibahas masuk dalam cakupan atau ruang lingkup dari perjanjian penghindaran pajak yang bersangkutan. Yang kedua, memastikan definisi penghasilan yang dibahas untuk memastikan penghasilan tersebut akan masuk dalam ketentuan atau pasal substantif yang tepat. Yang ketiga, menentukan pasal substantif yang berlaku. Tahap ini penting karena akan menentukan negara yang akan menerima hak pemajakan. Yang keempat, menghilangkan dampak pajak berganda. Jika seandainya dalam pasal-pasal substantif dalam perjanjian itu masing-masing negara diberikan hak pemajakan dengan cara mewajibkan negara domisili untuk memberikan keringanan dalam pajak melalui metode pembebasan atau exemption method atau metode kredit atau credit method yang diatur dalam ketentuan domestiknya. Yang kelima, jika masih terdapat perbedaan atau belum terbentuknya kesepakatan antar negara, tahap terakhir dalam penerapan ini adalah menyelesaikan masalah pajak berganda melalui prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure atau MAP. Selanjutnya, tidak terjadinya penyalahgunaan P3B. Ada batasan agar pemanfaatan P3B tidak disalahgunakan oleh wajib pajak luar negeri. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi. Yang kedua, bentuk hukum yang sama dengan substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi. Yang ketiga, kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk melakukan transaksi. Yang keempat, aset tetap dan aset tidak tetap yang cukup serta memadai untuk pelaksanaan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia. Yang kelima, pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian serta keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Yang keenam, kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti yang bersumber dari Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.